Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 8A, kelompok 4. Nama saya Tito Farel Agustian. Saya Matila Sumanadin. Saya Sylvia Triwahili. Saya Sri Ramadhani. Saya Triana Pramudia. Kami dari kelompok 4 akan membuat video mengenai demokrasi. Sejarah demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Demokrasi adalah suatu istilah untuk menyebut sistem politik negara kota di Yunani, khususnya di kota Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Tujuan demokrasi ekonomi, yaitu mewujudkan kondisi perekonomian yang adil, merata, dan makmur. 2. Tujuan demokrasi Pancasila, yaitu menciptakan tatanan pemerintah di Indonesia agar berjalan sesuai falsafah di negara. 3. Tujuan demokrasi liberal, yaitu menciptakan suatu masyarakat yang bebas. Hal ini dicirikan oleh kebebasan berpikir setiap individu. 4. Tujuan demokrasi terpimpin, yaitu mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal. Prinsip-prinsip demokrasi meliputi sebagai berikut. 1. Kedaulatan masyarakat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. Dampak positif adanya demokrasi. Yang pertama adalah rakyat bebas bersuara. 2. Tidak ada lagi pemerintahan yang bersifat otoriter. Yang ketiga adalah peran serta musyawarah semakin terasa. Dampak negatif adanya demokrasi. 1. Terjadinya sistem pemerintahan otoriter. 2. Terjadinya polarisasi yang berlebihan. 3. Terjadinya diskriminasi berpendapat. Macam-macam demokrasi. Demokrasi berdasarkan penyaluran suara rakyat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Demokrasi langsung, yaitu sistem demokrasi yang mengikut sertakan semua warga negaranya. 2. Demokrasi tidak langsung, yaitu sistem demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Demokrasi konstitusional, yaitu sistem demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. 2. Demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. 3. Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat. Demokrasi berdasarkan titik perhatiannya dibagi menjadi 3. 1. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. 2. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. 3. Demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari dua demokrasi sebelumnya, yaitu demokrasi material dan demokrasi formal.
lingkungan keluarga. Contohnya seperti berbagi tugas antar anggota keluarga. 2. Di lingkungan sekolah. Contoh pelaksanaannya yaitu pada saat pemilihan ketua OSIS maupun pemilihan ketua kelas. 3. Di lingkungan masyarakat. Contohnya pada saat pilkades atau pemilihan kepala desa. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Espade bisa dan beda. If I can't get close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life.